Imelda Apriani SPT MSI, dan yang terakhir Fitri Haryanti SPT MSI. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya mempresentasikan tentang peningkatan biologis nutrisi dan bahan ternak. Mengapa mutu pakan adalah kunci? Kualitas pakan bukan sekedar soal memberi makan. Ini adalah fondasi untuk seluruh sistem produksi peternak yang efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, dominasi biaya produksi. Pakan mencakup 70% hingga 80% dari total biaya produksi ternak, menjadikannya faktor terbesar dalam menentukan profitabilitas usaha dan menentukan kualitas ternak. Kualitas pakan secara langsung menentukan kesehatan, laju pertumbuhan dan performa produksi ternak secara keseluruhan. Yang terakhir, efisiensi genetik. Efisiensi pakan yang buruk menghambat ekspresi potensi genetik ternak sehingga investasi pada bertumbuh menjadi sia-sia. Selanjutnya, tantangan utama kualitas bahan pakan. Banyak bahan pakan yang tersedia di lingkungan peternak menjadi keterbatasan yang perlu diatasi melalui teknologi pengolahan yang tepat. Yang pertama, secara kasar tinggi. Bahan seperti jerami, sekam, dan tongkol jagung memiliki kandungan lignoselulosa tinggi yang sulit dicerna oleh enzim pencernaan ternak monogastrik maupun ruminansia. Yang kedua, senyawa anti nutrisi. Zat seperti tanin, fitat, oksalat, dan inhibitor tripsin dalam bahan pakan tertentu dapat menghambat penyerapan nutrisi dan bahkan bersifat toksik pada konsentrasi tinggi. Yang ketiga, ketersediaan nutrisi belum optimal. Profil asam amino, vitamin, dan mineral dalam bahan pakan alami seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak pada fase produksi tertentu. Selanjutnya, peran peningkatan mutu secara biologis. Bioteknologi pakan menawarkan solusi elegan untuk mengubah bahan berkualitas rendah menjadi sumber nutrisi yang bernilai tinggi melalui aktivitas, yaitu aktivitas mikroorganisme, fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, kapang dalam air yang bekerja secara sinergis untuk memecah komponen kompleks menjadi bentuk yang mudah dicerna. Selanjutnya, transformasi nilai gizi. Bahan berkualitas rendah seperti limbah pertanian dapat diubah menjadi bahan dengan protein lebih tinggi, serat lebih rendah, dan kandungan vitamin B yang meningkat. Selanjutnya, eliminasi anti nutrisi. Mikroba fermentasi mampu menurunkan atau menghilangkan senyawa anti nutrisi seperti filat dan tanin, sehingga keamanan dan pencernaan pakan meningkat drastis. Selanjutnya, mekanisme fermentasi dalam pakan. Fermentasi pakan adalah proses biokimia kontrol yang memanfaatkan metabolisme mikroba untuk meningkatkan kualitas substrat pakan secara signifikan. Degradasi enzimatik, yaitu enzim mikroba pemecah serat dan lignin, sintesis nutrisi, produksi protein mikroba, vitamin asam organik, inokulasi tambahan starter mikroba ke substrat pakan, dan pengawet, penurunan pH dan asam laktat mengawetkan pakan. Strategi pemanfaatan limbah sebagai pakan. Indonesia menghasilkan jutaan ton limbah pertanian dan agroindustri setiap tahunnya. Melalui teknologi limbah ini dapat dikonversi menjadi sumber pakan yang bernilai tinggi. Yang pertama, bisa kita lihat cakap udang kaya protein dan protein dapat fermentasi untuk meningkatkan pencernaan dan nilai gizinya bagi ternak. Selanjutnya, ampas tahu banyak kita temui di kampung-kampung kita, mengandung protein 20-25% fermentasi dengan kapang rhizopus meningkatkan kualitas asam aminonya. Selanjutnya, tongkol jagung setelah fermentasi dengan Aspergillus niger kandungan serat kasar turun dan energi metabolis meningkat. Jadi, pemanfaatan limbah secara optimal dapat mengurangi ketergantungan pada bahan pakan konvensional yang harganya fluktuatif dan mahal.
average daily gain. Yang kedua, efisiensi produksi pakan, FCR, konsumsi bahan pakan harian, kesehatan dan tingkat mortalitas, dan kualitas produk akhir, kualitas karkas dan daging, merling warna, kualitas telur, kerabang punggung telur, produksi dan komposisi susu, dan kandungan gizi produk ternak. Juga integrasi manajemen nutrisi. Peningkatan mutu pakan harus diintegrasikan dalam sistem manajemen nutrisi yang komprehensif, mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap fase kehidupan. Analisis kebutuhan. Induk bunting pejantan bakalan menyesuaikan langsung berdasarkan laktasi. Sinergi genetik nutrisi, perbaikan genetik hanya optimal saat perbaikan genetik nutrisi. Dan uji kimia, uji fisik, uji biologis, dan antropomental. Pemantauan berkala. Pendekatan integratif ini memastikan bahwa setiap investasi dalam peningkatan mutu akan memberikan dampak maksimal terhadap produktivitas dan probabilitas usaha peternakan secara berkelanjutan. Dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari PPT tadi menuju peternakan berkelanjutan, yang pertama, investasi masa depan, peningkatan mutu pakan secara biologis bukan sekedar teknik. Ini adalah investasi strategis yang menentukan daya saing peternakan Indonesia di era global. Yang kedua, inovasi sebagai solusi. Inovasi nutrisi berbasis bioteknologi adalah solusi cerdas untuk menekankan biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas produk ternak secara signifikan. Dan yang terakhir, kemandirian pakan. Pemanfaatan limbah lokal dalam fermentasi mewujudkan kemandirian pakan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pakan konvensional. Kualitas bahan pakan baik adalah fondasi dari peternakan produktif, efisien dan berkelanjutan. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terjadi kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.